Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Barat dimanapun Anda berada. Inilah Dialog Sumbar Bicara. Pemirsa, kasus narkoba masih menjadi persoalan serius di berbagai negara, termasuk kita di Indonesia. Dibutuhkan sinergitas dan komitmen dari lembaga-lembaga yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Lalu, bagaimana kita di Sumatera Barat? Upaya apa yang akan dilakukan untuk memberantas peredaran narkoba? Untuk itu, bersama saya sudah hadir 3 orang narasumber yang akan saya ajak berbincang-bincang berkenaan dengan tema kita di sore hari ini. Yang pertama saya akan sapa, yakninya Brigjen Polisi Dr. Riki Yanuarfi SHMSI selaku Kepala BNNP Sumatera Barat. Selamat sore Pak Riki. Selamat sore Mas Taufik. Terima kasih sudah hadir di studio Pak Riki. Terima kasih, sehat Mas. Alhamdulillah. Baik, dan yang kedua saya akan sapa narasumber saya yakninya Ibu Yuni Daru Winarsih SHM Hum selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Selamat sore Bu Yuni. Selamat sore juga Mas Taufik. Terima kasih Ibu sudah hadir di studio. Sama-sama. Ini yang paling cantik di studio ya. Baik, yang ketiga saya akan sapa Kepala Kanwil Ditjenpas Sumatera Barat Bapak Kunrat Kasmiri AMD IP Esos MAP. Selamat sore Pak Kunrat. Selamat sore Mas Taufik. Terima kasih Bapak sudah hadir di studio. Sama-sama Pak. Ya, dan pemirsa bersama saya Taufikur Rahman, inilah Dialog Sumber Bicara dengan tema Sinergitas BNN dalam pemberantasan narkoba bersama Kejaksaan Tinggi dan Ditjenpas. Mungkin saya ke Pak Riki dulu. Ya, Pak Riki, kalau kita bicara ini latar belakangnya sepenting apa sinergitas ini dibangun antara BNN, kemudian Kajati dan juga Ditjenpas nih Pak? Baik, terima kasih Mas Taufik. Salah satu kebijakan dari Kepala BNN sekarang adalah mementingkan kolaborasi. Iya. Baik di bidang intelijen, penguatan daerah perbatasan. Karena narkotika ini tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi. Betul. Harus menggandeng bekerjasama dengan stakeholder yang ada. Iya. Baik di tingkat pusat maupun tingkat provinsi dan kota kabupaten. Jadi kolaborasi ini kita bangun karena narkotika ini menyasar ke semua lini. Betul. Baik di pemerintahan, swasta, masyarakat. Nanti itu kita guyup bersama untuk membereskan ini. Iya. Itu kata kuncinya itu. Ya, artinya memang tidak bisa sendiri untuk Tidak bisa sendiri, tidak bisa serahkan ke polisi semata, tidak bisa serahkan ke BNN, tapi mengajak semua pihak, kejaksaan, kemudian Polri, kemudian Kementerian Pemasyarakatan, IMIPAS kalau di Kanwil IMIPAS, kemudian Pemprov, Pemko, Pemkap, agar bersama-sama untuk memprotek peredaran narkoba di tengah-tengah masyarakat. Oke, memproteknya ya. Baik. Bu Yuni, ini Pak Riki mengakui bahwa kita nggak bisa sendiri Bu untuk mengentas yang namanya narkoba, butuh sinergitas dan salah satu nih Kajati ini. Bagaimana Ibu melihat sinergi yang dibangun antara BNN dengan Kajati sendiri Bu? Terima kasih. Tadi sebagaimana sudah dijelaskan oleh Kepala BNN bahwa sebenarnya pemberantasan narkotika itu bukan hanya tanggung jawab APH saja, tapi tanggung jawab kita semua. TVRI misalnya bisa melakukan penyuluhan atau apapun bentuknya yang bisa dilihat semua masyarakat gitu. Terus kemudian dari lingkungan APH pun pasti tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya dari BNN, kalau di kejaksaan itu kan sudah tahap penuntutan. Jadi penyidikan ada di teman-teman Polri, juga BNN, nanti penuntutannya ada di kami. Nah, itu koordinasi sejak awal. Oh iya. Sejak tertangkapnya atau sejak adanya penyidikan kita sudah berkoordinasi bagaimana nanti perjalanan penegakan hukum itu bisa berjalan baik sampai ke persidangan. Bahkan kalau untuk penyelesaian di luar persidangan pun juga butuh kinerja antara pihak-pihak tersebut. Oke, artinya memang ada koordinasi. Ya, boleh dibocorin dikit koordinasi seperti apa antara BNN dengan Ibu Yuni sendiri? Koordinasi di luar kedinasan pasti. Jadi kadang kan segala sesuatu hal itu bisa diselesaikan di meja kopi. Iya, betul. Nah, kemudian kalau proses kedinasan itu pastinya sejak itu tadi saya sampaikan sejak awal. Misalnya kemarin Pak Kepala BNN bisa menggagalkan berapa kilo Pak? 100 kilo. Gitu. Nah, itu akan berkoordinasi langsung dengan kami sejak awal bahwa sudah
dari tahap penyelidikan pasti sudah bersurat paling tidak, kemudian kami berkoordinasi bagaimana kelanjutannya agar penyelesaian pembuatan berkas tersebut bisa dikoordinasikan dari awal sehingga tidak diperlukan waktu yang panjang. Iya, waktu yang panjang jadi diperpendek ya. Baik, saya Pak Punrat, ini Pak bagaimana melihat bahwa BNN ini juga mau melakukan sinergi dengan Bapak selaku Kanwil di Denpas Sumbar. Ini bagaimana sambutannya Pak? Baik Mas Taufik, terima kasih. Mungkin sedikit saya sampaikan dulu tugas fungsi kami. Ya, boleh. Kami memang institusi baru, ya, ada dulu Kementerian Hukum dan HAM, kemudian berubah menjadi 4 organisasi. Yang pertama Menko, Pak Yusril Iza Mahendra, kemudian jadi yang kedua Menteri Hukum, Pak Supratman, kemudian Menteri HAM, Pak Pigai, dan kami ada di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Pak Agus. Oke. Mantan Wakapolri beliau. Nah, ini adalah organisasi baru yang memang ini tusinya sama seperti yang lama. Jadi kami mengkoordinir pemasyarakatan, Lapas, Rutan, Bapas. Oke. Untuk Rubasan sudah kami serahkan, Ibu izin. Siap, tadi pagi Pak. Tadi pagi kami sudah zoom dengan Pak Jaksa Agung, dengan Pak Menteri bahwa Pak Agus, ya. tusi Rubasan diserahkan karena ini berkaitan dengan aset. Jadi negara bertanggung jawab mengembalikan aset dan memelihara aset, gitu Bu, izin Bu ya, barangkali. Nah, tugas yang lain dari kami adalah mengelola Lapas, Rutan, dan Bapas. Oke, Bapas ya. Bukan kebetulan ya, di Sumatera Barat ini ada 15 lapas. Sumatera Barat ya? Sumatera Barat. Dan ada 8 rutan. Oke. Dan 2 Bapas. Nah, kami melakukan koordinasi dengan Bukajati, dengan BNN, mungkin nanti dengan Polri juga sama. Fungsi kami adalah perawatan tahanan. Perawatan, dirawat tahanan. Dirawat tahanan, dititipan beliau. Iya, beliau dititip ke kami. Seluruh tahanan yang ada akhirnya ada di kami. Nah, fungsi kami dalam konteks tahanan yaitu melakukan perawatan tahanan. Seperti tadi disampaikan Bu Kajati, proses peradilan harus berjalan. Ya. Proses hukum harus berjalan sampai di nanti putusan. Baik pengadilan negeri, kemudian pengadilan tinggi sampai dengan Mahkamah Agung. Nah, kamilah tugasnya yang merawat, yang kita tempatkan di rutan-rutan yang ada di Sumatera Barat. Nah, kemudian tugas lembaga pemasyarakatan pada saat yang bersangkutan sudah diputus dan dieksekusi oleh Ibu sebagai jaksa, nah tentunya statusnya berubah dari tahanan menjadi narapidana. Nah, di dalam konteks narapidana, kita melakukan pembinaan kepada narapidana. Jadi itu tugas fungsi kami. Ya, tahanan kami di rutan merawat tahanan supaya proses hukum berjalan dengan baik. Kemudian di lapas kami melakukan program pembinaan. Itu koordinasi tugas kami, tugas kami, dan berkoordinasi dengan baik BNN atau dengan Kejaksaan. Oke, artinya memang di sini berkaitan ya. Ini mengungkap kasusnya, kemudian ini dituntut, kemudian akhirnya diserahkan kepada Bapak. Ya. Jadi memang satu kesatuan, satu jalur dia ya. Nah, kalau kita bicara angka di Sumatera Barat, Pak Riki, saya boleh dikasih gambaran nggak tentang bagaimana sih kondisi kita di Sumatera Barat saat ini untuk penyalahgunaan narkoba ini, Pak Riki? Baik, sebelum saya lanjutkan itu, kolaborasi konkret kita dengan Ibu Kajati adalah kita ada namanya TAT. TAT itu apa, Pak? Tim Asesmen Terpadu. Oke. Di situ ada stafnya Ibu Kajati sebagai staf TAT. Kebetulan saya sebagai ketua TAT-nya. Ada penyidik Polri, ada dari Kejaksaan, bahkan ada dari Bapas juga kalau tersangkanya anak-anak. Dari medis juga. Nah, dari medis juga ada psikolog. Nah, disitulah kita rumuskan apakah yang ditangkap oleh penyidik Polri, Polsek itu dia penyalahguna, pengguna atau bandar terpengedar. Dan melihat apakah dia pemakai pemula, terus pemakai sedang atau adiktif, pemakai berat. Nah, di situ itulah Ibu Kajati pada P19 minta PAT ke kita apakah dilanjut atau di RJ. Nah, kebetulan AB Sanin menampung restoratif justice dari Kejaksaan dan Polri. Nah, ini kolaborasi yang konkret kita dengan Kejaksaan dan Polri. Jadi tidak hanya menamakan kolaborasi, tapi ada langkah konkretnya ya. Ada pasti. TAT ini kapan dibentuknya nih, Pak? Itu mulai sejak tahun 2012. 2012 sudah dibentuk ya. Nanti ada beberapa kali revisi sampai sekarang jadi
TAT yang sudah dilaksanakan di semua kota kabupaten dan provinsi di seluruh Indonesia. Oke. Mengajak semua kejaksaan, polisi, medis, psikolog dan lain-lain, BNN. Kemudian melihat situasi Sumatera Barat, angka prevalensi penyalahguna Sumatera Barat sekarang ini belum berubah ya, 1,1% dari populasi penduduk Sumatera Barat. Artinya ada sekitar 63.000 dari 5,7 juta warga Sumatera Barat itu di permukaan. Ini fenomena gunung es ya, ini belum bawah permukaan mungkin lebih banyak lagi. Nah sekarang per hari ini saya buka tadi BRIN, peneliti BRIN meneliti ulang di seluruh Indonesia bagaimana penyalahguna dan pengguna di semua provinsi. Nah, kita lihat hasil 2 sebulan ke depan, apakah Sumatera Barat ini berkurang, naik atau pada posisi yang sama. Tapi secara laporan drug report BNN di tahun 2024 drug reportnya BNN Sumatera Barat itu ranking 6 dari 34 provinsi. Kemudian, cukup tinggi ya Pak ya? Lumayan. Iya. Lumayan. Di 2025 kita sudah turun menjadi 7 dari 34 provinsi. Mudah-mudahan hasil prevalensinya akan berubah juga. Kita harapkan demikian. Dengan sinerginya kita sama Ibu Kajati nih, Ibu Kajati, Lapas, polisi, nah, itulah yang menurunkan dari angka penyalahguna dan perdagangan di Sumatera Barat. Ya. Ada 1,1% ya, kemudian dari 63.000 ya, rakyat Sumatera Barat. 5,7 juta. Oh, 5,7 juta. Ini tadi angkanya 1%-nya ya. 1%. Nah ini kalau kategorinya ini sudah mengkhawatirkan atau gimana nih Pak Arki? Ya kalau dari buktinya kita di ranking 6. Ya. Kan berdasarkan populasi penduduk nih. Ya. Ya, ranking 6 berarti kita itu di atas Jawa Barat loh. Kalau melihat angka prevalensinya. Nah ini dengan falsafah adat bersandi sarak bersandi kita pula, sebagai orang Minang, terutama saya, malu kita kan gitu. Ya, agak bentrok dengan nilai-nilai budaya kita ya. Agak bentrok dengan nilai-nilai budaya. Dulu orang berpikir Sumatera Barat ini adalah transit gitu kan, transit narkotika. Di 2024 saya berhasil mengungkap hampir 1 ton ganja. Nah, ini baru setengah tahun, 12 kilo sabu, hampir 200 kilo ganja untuk didistribusikan di Sumatera Barat. Minggu lalu dengan satu minggu aja, Selasa saya tangkap 2 kilo sabu di bandara, kemudian hari Kamisnya kita gagalkan dari Madinah menuju Sumatera Barat 100 kilo. 100 kilo, ini pencapaian yang luar biasa ya? 100 kilo ganja. Dan itu sudah ada daftar distribusi. Untuk Agam berapa, untuk Bukit Tinggi berapa, untuk Batu Sangkar berapa. Nah begitu rapi pun bukan mereka untuk pendistribusian barang-barang tersebut. Jadi ini ya, karena nilai nominal, nilai jualnya cukup signifikan, mereka beli di Madinah Natal itu nggak lebih dari 1 kilonya 600, sampai edar di sini cukup tinggi angkanya. Ya, kalau nanti saya sebutkan nanti malah yang nonton tertarik ya untuk nanti bisnis ini ya. Iya betul. Iya, cukup mengkhawatirkan. Kalau Bu Yuni sendiri melihat bagaimana nih Bu dengan angka-angka yang disebutkan oleh Pak Riki tadi Bu? Berapapun angkanya, kalau sudah menyangkut narkotika, itu pasti mengkhawatirkan. Betul. Karena efeknya begitu bahaya untuk para generasi muda. Yang saya pikir semakin kesini akan semakin berkurang filternya. Kalau tadi mungkin dari 2004, dari peningkatan 2025, kalau kami di Kejaksaan kan hanya melihat volume berkas perkara. Jadi misalnya dilihat dari sisi volume berkas perkara meningkat loh untuk tahun 2025. Dan setelah kami amati itu cara penyebarannya itu dengan paket yang super duper amat sangat hemat. Jadi kalau dulu sabu itu harganya satu paket adalah ratusan ribu atau jutaan, ratusan ribu. Sekarang itu ada yang mulai dari 20.000, 25.000 gitu. Jadi mohon maaf kadang penggunanya itu dari kalangan yang sebenarnya kadang untuk makan aja susah gitu. Tapi justru dia memakai untuk itu. Jadi penyebaran yang segala cara kayaknya dilakukan. Artinya pangsa pasarnya pun sudah mulai dirubah ya, dari orang-orang yang punya kelebihan uang. Sekarang mungkin mahasiswa dan mungkin anak-anak SD pun bisa gitu. Nah ini kan gimana ini Bu? Nah kalau menurut kami adalah kecuali sinergitas dari kita semua APH,
itu yang paling penting justru dilakukan adalah pencegahan. Pencegahan yang paling Ya, penting. bagaimana kita melakukan penerangan-penerangan hukum, pemahaman masalah hukum, narkotika itu seperti apa sih? Kadang mereka kan tidak tahu. Iya. Bentuk sabu itu seperti apa? Cara peredarannya itu bagaimana? Misalnya sekali, 2 kali dikasih gratis dulu, setelah kecanduan kamu harus beli. Gitu. Mau nggak mau karena sudah kecanduan pasti beli. Itu. Nah, bagaimana terus apa hukumannya? Nah, salah satu yang kita lakukan kalau dari kejaksaan adalah jaksa mengajar. Jaksa mengajar. Iya, jaksa mengajar ini bukan hanya melakukan bukan berbeda dengan jaksa masuk sekolah yang hanya beberapa sekolah kita datang sekali saja gitu. Kita memang minta di beberapa sekolah, ini sedang kita evaluasi juga, kita minta jam pelajaran sekali datang misalnya kita untuk beberapa sekolah itu dikasih untuk anak-anak SMA, SMK kelas 2. Nah, apabila kelas 2 itu ada 11 kelas, sekali datang kita tuh 11 jaksa untuk mengajar. Saya bilang juga sedekah mengajar karena tidak ada honornya sama sekali. Dan saya sendiri ikut terjun untuk mengajar. Ini bukan jatimnya langsung turun ya. Dan di situ kita ngasih pemahaman. Bagaimana, apa sih narkotika, kalau kamu ketahuan efeknya apa secara kesehatan, secara psikologis, terus hukumannya kayak apa sih? Gitu. Jadi jangan pernah coba-coba. Dan penyelesaiannya seperti tadi disinggung Pak Kepala BNN bahwa kita sinergitasnya itu dimulai kalau penanganan perkara sejak adanya suatu peristiwa, kemudian pemberitahuan penyidikan kepada kita, habis itu pastinya para anggota kami untuk berkoordinasi sejak awal agar perkara ini tidak bolak-balik, segera untuk bisa dilimpahkan ke pengadilan, kemudian ikut proses sidang. Kami juga ada beberapa yang bisa diselesaikan dengan restoratif justice tadi. Jadi ada TAT-nya, tim assessment terpadu, yang tadi sudah disebutkan, anggotanya BNN, Kejaksaan, Kepolisian, ada medis juga. Tapi untuk penyelesaian perkara secara restoratif justice itu juga pasti ada syaratnya. Gitu. Nah, nanti mungkin saya pengen tahu nih syarat-syaratnya apa gitu ya. Tapi saya ke Pak Kungrat terlebih dahulu. Pak, ini kan kita di posisi 7 Pak ya di Indonesia. Posisi 6. Posisi 6 ya. Nah, posisi 6. Nah, ini kondisi di lapangan, di lapas sendiri gimana komposisi dari warga Bapak, Pak? Jadi kami punya warga sekitar 6.600 lebih, Pak. Itu tadi dari tahanan, narapidana, anak, perempuan. Ya. Nah, dari sekian penghuni yang ada di kami itu 5.003 itu kasus narkoba. 6.000, 5.000 Dari 6.700, nah 5.003 itu kasus narkoba. Ini kan Dan bukan main ya angkanya ya. kasus narkoba ini memang bermacam-macam. Ada di situ pasalnya mungkin pengedar, pemakai, kurir dan lain sebagainya. Nah kami kerjasama ini kami buktikan kebetulan tadi siangnya. Ya, dari siang. Kami tadi siang bekerja sama dengan BNN di Lapas Perempuan dalam rangka program rehab, Ibu. Jadi kami rehab, kami ada anggaran di kami, di DIPA kami, salah satu ini ya upaya, dan kami menggandeng BNN untuk nanti menjadi media apa namanya? Instruktur. Oke. Instruktur bagaimana terkait dengan masalah narkoba. Dan ini insya Allah di seluruh UPT yang ada penghuni narkobanya, itu ada anggaran untuk rehab. Memang rehab itu ada 2, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Nah kami coba rehabilitasi sosialnya menggandeng BNN, mungkin dengan kalau rehabilitasi secara medis itu dengan rumah sakit tentunya. Dan itu upaya real yang kami lakukan, dan nanti tidak hanya di Lapas Perempuan, di Lapas Padang pun izin Pak Rocky sudah kita lakukan kerjasama dalam rangka untuk di dalam lapas rutan itu supaya memang kondisinya kondusif. Jadi kondisi kami kalau kita bicara kerjasama yang nyata ya sudah terjadi, termasuk dengan Kajati juga terkait dengan program pembinaan. Kami kan reintegrasi sosial, bagaimana mengembalikan mereka. Di situ ada salah satunya adalah pembebasan bersyarat. Tetap kami koordinasi dengan jaksa, bahwa eksekusi itu tetap harus jaksa. Pertimbangan apa nih dari jaksa untuk bisa mendapatkan pembebasan bersyarat? Pada saat yang bersangkutan sudah bisa dibebaskan bersyarat, kami juga harus seizin atau koordinasi dengan kejaksaan. Karena beliau nanti yang nuntut itu kan, jadi bertanggung jawab bersama. Kami bertanggung jawab proses pembinaannya, setelah dia selesai menjalani pidana dan bisa keluar,
Nah, kami koordinasi dengan kejaksaan agar sama-sama mengawasi bahwa memang warga binaan ini ada program yang namanya pembebasan bersyarat. Nah, itu kami lakukan itu. Karena memang tujuan kami adalah sekali lagi reintegrasi sosial. Nah, butuh kegiatan agar mereka mampu nanti kembali ke masyarakat dengan baik, yaitu tadi salah satunya kerjasama dengan rehab. Belum nanti pembinaan-pembinaan yang lain terkait dengan pembinaan kemandirian ataupun kepribadian. Nah, kami sudah melaksanakan di lapas seluruh Sumatera Barat, tidak hanya narkoba, kasus yang lain juga kami laksanakan, yaitu pembinaan kepribadian. Kalau pembinaan kepribadian tentunya dasarnya kita, mohon maaf, agama tentunya kan, bahwa pribadi dia harus baik, dia bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, kemudian mana yang melanggar dan tidak. Kemudian juga ada pembinaan kesadaran berbangsa bernegara, bahwa mereka paham betul negara ini butuh orang-orang yang mampu mendukung gitu kan, supaya negara ini menjadi maju. Dan juga ada satu lagi pembinaan keterampilan. Bekal untuk mereka. Jadi kita berikan keterampilan, keahlian tertentu yang bersertifikasi, sehingga harapan kita mereka keluar punya keahlian. Paling tidak mereka mampu untuk menghidupi dirinya sendiri. Karena kami diskusi dengan Pak BNN juga, jangan sampai mantan napi ini direkrut lagi oleh bandar. Karena dia nggak punya penghasilan. Pasti itu bandar itu yakin itu pasti berusaha mengincar terus, karena dia butuh kaki jaringan. Nah, oleh karena itu salah satunya bahwa kami berikan modal keahlian keterampilan supaya mereka tidak masuk lagi ke dalam jaringannya. Bahkan kami sering diskusi dengan Pak KBNN, Pemda nih gimana nih untuk menciptakan lapangan kerja buat mereka nih, karena ini jangan dianggap sampah masyarakat. Kami berusaha sekuat tenaga membina mereka, sementara pada saat mereka di luar seolah-olah ada stigma, pengecapan bahwa mereka napi ya penjahat. Ya, ini persoalan kita ya. Ini masalahnya ketika seperti misalnya keluar, mereka agak sulit nih untuk membersihkan nama baik mereka gitu. Nah, akhirnya dicap sebagai sampah masyarakat. Ya mau gimana lagi? Karena nggak ada uang, mereka akhirnya ya direkrut sama bandar-bandar gitu ya. Nah, ini Pak Riki tadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Kajati bahwa ada program yang bernama program Jaksa Mengajar. Nah, ini gimana nih Bapak melihat program ini yang dilakukan oleh Kajati sendiri, Pak? Kami sangat support karena di situ Bu Kajati dengan terobosan dan inovasi yang luar biasa. Ibu di samping menyampaikan pengetahuan tentang hukum, tentu juga memberikan informasi-informasi tentang narkotika. BNN juga punya program, kalau Ibu masuk sekolah kita ke desa-desa. Desa-desa? Kita namanya mewujudkan desa bersinar. Desa bersinar? Desa bersih dari narkoba. Jadi seperti ada beberapa desa yang sudah kita bina, yang dianggap kampung narkoba selama ini, ya, coba kita bina dengan mengandeng stakeholder, tentu mengajarkan life skill buat mereka. Misalnya di daerah Gates, Gaung itu kan pernah viral di TV, mereka ketika petugas masuk mereka lempar, nah sekarang kita bina, kita ajarkan life skill. Nah sekarang mereka bisa bikin bakso ikan, kerupuk kulit dan macam-macam. Nah itu ketika Car Free Day mereka udah mulai jualan. Artinya sebenarnya harus ada perhatian khusus dari masyarakat, sehingga dari pemerintah, sehingga tidak ada celah bagi para bandar dan pengedar untuk merekrut mereka. Apa yang disampaikan Pak Kanwil tadi betul. Setahun 4 bulan saya di Sumatera Barat selaku kepala BNNP, tersangka kita dapat itu banyak yang residivis, yang awalnya divonis 2 tahun 3 tahun sebagai pengguna dan penyalahguna, ternyata keluar itu dibina oleh yang di dalam, dikendalikan di dalam, kemudian mereka menjemput barang ke tempat-tempat yang dituju seperti Aceh, Mandailing, Natal dan lain-lain. Nah ini harus kita ciptakan peluang kerja buat mereka yang selesai melakukan hukuman atau kurungan di lapas atau rutan. Nah di luar itu harus kita ayomi. Makanya saya sampaikan dari awal setiap pertemuan bahwa narkotika ini perawatannya, rehabilitasinya seumur hidup. Betul. Tidak bisa 4 bulan direhabilitasi atau 2 tahun 3 tahun di penjara kemudian selesai urusan, tidak. Yang hilang dari mereka adalah trust, kepercayaan ya. Kepercayaan. Ya. Begitu dia kembali ke rumah, ibu bapaknya berfisik. Begitu dia rehabilitasi, adikmu udah pulang, hati-hati handphone, hati-hati uang belanja. Ini keluarga sendiri loh ya? Dia keluarga sendiri, stigma itu. Begitu dia ke masjid atau ke gereja, pengurus masjid, hati-hati celengan, si A sudah pulang. Jadi mereka itu selalu termarginalkan, terpinggirkan, pada akhirnya dia kembali ke
komoditas. Betul. Karena itu yang bisa menerima dia Iya. ya. Oke bro, kita ini sudah sampah bro, ini barang baru bro, kita coba lagi, kita tangkap lagi. Akhirnya berkutat di sana aja. Nah untuk itu perlu guyup nih, perlu bersama. Kami, BNN selaku dengan APH lah, kemudian Pak Kundrat dan lain-lain harus menciptakan peluang bagi mereka gitu. Setidaknya di lembaga masyarakat dilatih mereka life skillnya, bidangnya apa nih? Yang bisa memberikan kepercayaan buat mereka sendiri. Ada 3,1 juta populasi penduduk Republik sudah terpapar narkotika. Jadi secara nasional itu kita 1,73%. Hitungan realnya itu ada 3,1 juta jiwa yang sudah terpapar narkoba. Nah orang ini kemana kan nih? Kira-kira Mas Taufik jadi honorer di TVRI mau nggak ini orang-orang mantan itu? Saya pikir akan berpikir panjang. Kedua kali dia untuk menerima. Terus yang terima mereka itu siapa? Siapa yang terima mereka? Jadi honor aja di kebun-kebun sawit saya mungkin nggak bisa juga kan mereka terima. Di mereka ini mau kemana ini? Sementara hidup masih berlanjut. Nggak tahu kapan stop dia mati kan gitu. Nah ketika mereka tidak diterima, disitulah mereka dikeruk oleh para banda dan pengedar. Nah wujud kolaborasi itulah harus kita, sinergi itulah harus kita ini instansi vertikal yang ada di wilayah, kemudian Pemprov, Pemko harus ikut serta juga bersama-sama memikirkan ini. Kan di lagu kita kan bangunlah jiwanya, bangunlah raganya kan gitu. Bangunlah jiwanya. Nah, jadi kalau jiwanya belum terbangun, nah gimana raganya bisa ini kan? Fisik kita bangun, terus siapa yang mengendalikan? Kemudian bagaimana 2045 nanti? Generasi emas Indonesia. Ya? Betul. Nah, kira-kira begitu, Mas Taufik. Jadi artinya memang sebuah dilema juga ketika misalnya sudah dilatih di lapas mendapatkan keterampilan, tapi permasalahannya ketika sudah di luar mereka pulang, lapangan pekerjaan pun tidak ada. Betul. Akhirnya mereka kembali ke komunitas lagi. Betul. Mau tidak mau, itu yang tersedia. Itu yang itu tersedia. Kalangan itu yang menerima. Nah, Bu Yuni tadi disampaikan juga bahwa ketika mereka residivis ya. Nah, artinya memang kalau treatment untuk residivis ini bagaimana? Apakah memang kita perberat aja tuntutannya atau gimana nih, Bu? Biar efek jeraknya, Bu. Berkaitan dengan yang disampaikan Pak Kepala BNN tadi, untuk menghindari stigma-stigma yang mantan narapidana. Nah, sebelum yang kita lakukan sebelum menjadi narapidana nih, ada beberapa hal ada beberapa yang bisa kita selesaikan perkara tersebut tanpa sampai harus di pengadilan. Jadi untuk mengurangi stigma dia sebagai narapidana. Toh di lapas juga semakin penuh ya Pak ya. Gitu. Iya. Jadi kita tempuh dengan apa yang saya sampaikan tadi yaitu restoratif justice. Tapi pasti ada syaratnya. Yang pertama pastinya dia adalah pengguna. Ya, kalau di dalam pasal 127 ayat 1. Dia harus sebagai pengguna, terus kemudian ada itu tadi assessment dari tim tadi, dari TAT tadi. Terus kemudian salah satu syaratnya juga bahwa barang bukti yang dia miliki itu tidak lebih dari penggunaan selama 1 hari. Penggunaan selama 1 hari itu maksimal 1 gram. Jadi kalau di atas 1 gram kita juga sudah tidak bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Terus yang pasti bukan residivis. Terus kemudian tidak terlibat dalam jaringan narkotika yang lebih besar. Nah, kalau untuk penanganan yang residivis pasti kita perberat. Karena itu adalah hal-hal yang memberatkan gitu. Dan untuk menghindari stigma tadi, kalau bahwa kita saat menyelesaikan perkara narkotika melalui restoratif justice tidak berhenti di situ saja. Jadi kami juga punya program namanya RJ Plus. Apa itu, Bu? RJ Plus itu kerjasama kita dengan Pemprov, juga apa itu Basarnas. Terus Basarnas. Satu dengan kita, dengan Pemprov, kemudian Rumah Sakit Abi Yasin yang berkaitan Abisanin, berkaitan dengan itu. Nah, setelah selesai diselesaikan melalui RJ, kan kemudian direhab di Abisanin yang didukung oleh Pemprov pastinya. Nah, nanti setelah selesai dari situ, kita tawarkan untuk ikut pelatihan modal tadi Pak. Jadi kalau di LP kan pasti udah ada pelatihannya. Nah kita yang selesai sebelum selesai perkara tidak melalui peradilan, tidak sampai ke LP, kita pun bekerja sama untuk
dapat pelatihan tadi artinya secara mereka gratis. tetap dapat pelatihan ya, Tetap. tidak dibebaskan secara begitu saja. Dan beberapa sudah kita selesaikan juga. Setelah selesai pelatihan itu kita carikan pekerjaan. Dicarikan juga pekerjaan. Iya, kemarin ada di salah satu hotel yang kita tidak perlu sebut, Baik. gitu. Jadi dengan jaminan kita, gitu, dan alhamdulillah juga diterima. Itu terus kemudian kita hubungin beberapa pihak yang mereka yang sebelumnya belum punya pekerjaan ya, kita hubungi beberapa pihak yang mau menerima. Tapi mereka. disebutkan bahwa mereka adalah seorang yang iya, sedang pasti. mendapatkan kasus. Dan kita menjadi penjaminnya. Oke, berarti Bu Yuni sendiri yang menjamin ya? Oh iya. Siap, ini keren nih ya. Jadi sudah dilakukan pelatihan, kemudian dicarikan solusinya di mana beliau kerja. Menarik. Dan tapi kita juga itu untuk pencegahan tadi yang jaksa mengajar, materi tentang narkotika itu hanya salah satunya. Iya. Yang pertama adalah kita pengenalan wawasan kebangsaan. Bagaimana kita dari muda gitu kita tanamkan lagi, kalian tuh harus cinta Sumatera Barat. Baik. Kalian harus cinta negara Indonesia gitu. Juga tindak pidana lain yang dekat dengan para remaja. Dan alhamdulillah program yang kami buat di Kejati kemudian sudah diikuti oleh kejari-kejari untuk dilaksanakan di masing-masing kabupaten kota. Berharap semua kejahatan termasuk narkotika utamanya itu semakin menurun dan semakin menurun. Baik, menarik Bu Yuni dan juga Pak Riki, Pak Kunrat. Tapi sebelumnya kita jeda dulu, kita minum-minum dulu ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam program Dialog Sumbar Bicara karena kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Jalannya licin juga ya Pak Kades. Pak Kades, Iya Bu, itu anaknya siapa? itu anaknya Pak Medi Bu dokter. Oh, bisa antar kami ke rumah Pak Medi? Boleh, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Pola makannya harus dijaga ya Bu. Harus dengan gizi yang seimbang. Jangan lupa periksa kehamilannya secara teratur. Jaga kehamilan istrinya Pak. Bila dibiarkan akan stunting. Selain pada ibu hamil, stunting juga dapat dicegah pada anak berusia di bawah 2 tahun melalui berikan ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan, pantau terus tumbuh kembang anak dengan cara rutin setiap bulan dibawa ke posyandu, kemudian berikan makanan pendamping ASI yang bergizi dan kaya akan protein hewani pada anak berusia di atas 6 bulan. Jangan lupa, jaga terus perilaku bersih dan hidup sehat. Berantas stunting, wujudkan generasi emas Indonesia. Sayang, Mundi, maaf bana aku yang lambe aku panjang bana antriannya tadi dek kamu. Mengalo menangis gayang. Juga udah lihat aku saya baca-baca berita tentang stunting Indonesia deh kamu. Tapi lu kok terjadi di anak yang pasti mama banyak lo yang marah nih buat sendiri kayak aku yang kalau apa-apa kayak kamu malu kan tahu tentang itu kok. Onde yang baru nak tahu, kamu tuh jangan sembarangan nyecek sayang. Karaju aku pagi, siang, malam, sore, sanju, subuh. Itu tuh dia deh kamu. Dia memikian gizi anak yang di dalam paru kamu tuh mah. Sampai nyola lagi ya lo. Kebutuhan proteinnya aku pikian, kebutuhan asinya, sampai-sampai gizi aku nak tapikian dak kuledo. Aku kerja demi kamu, jo demi anak gemayang. Dak ingat kamu, aku yang aktif mengawalan kamu cek kehamilan. Aku lo yang nanyo-nanyo kamu tarui. Sampai-sampai kewalahan dokter itu dek aku. Dokter tuh paham apa pedulinya aku ke calon penerus bangsaku. Aku lo yang ngaco mainan kamu minum vitamin penambah darah waktu itu mah. Itu aku dari remaja-remaja aku minum lo tuh mayang. Nih, yo tahu aku nih, bakal yang kaposandu tiap bulan aku lo tuh. Aku sadolah ya. Aku emang laki-laki yang, tapi aku sadar bana pencegahan stuntingku harus melibatkan kaum bapak-bapak secara aktif.
Ye, Bayu lu kata-kata kamu, wah hebat lu kamu ya. Hebat lah aku bapak siaga kemayang kamu sih yang nggak tahu selama kau ya. Kok bisa tuh? Bisa lah. Capek lah, masa bisa. Lah, kok bisa. Pulang wala ya, aku lah terangkat di sini. Iya, masa bisa. Hebat lah ini ya. Ingat, pencegahan stunting adalah tugas bersama. Dan semua dimulai dari bapak. Karena cegah stunting itu penting. Ya, Anda kembali bersama kami dalam program Dialog Sumber Bicara, masih bersama 3 orang narasumber yang luar biasa, Kepala BNNP Sumatera Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, dan Kepala Kanwil Ditjenpas Sumatera Barat. Saya ingin ke Pak Kunrat dulu ya. Tadi kan disebutkan bahwa memang lapas ini tempatnya pendidikan bagi orang-orang yang sudah terlibat di kasus narkoba. Ini kalau boleh tahu detailnya untuk pelatihan seperti apa Pak yang dilakukan di lapas Pak? Ya memang kami melakukan salah satu bahwa di sana kita lakukan juga ada terapi community, Bu. Nah, itu seperti apa, Pak? Terapi community bahwa mereka pengguna itu kita kumpulkan, Ya. mereka berinteraksi, nah dari mereka ke mereka saling mengingatkan. Saling mengingatkan pengalamannya apa Pengalaman saja, masing-masing diceritain. cara berhentinya bagaimana. Berhenti bagaimana? Oh, saya berhentinya dulu begini, saya begini. Nah, jadi community mereka kita kumpulkan, mereka sharing. Nah, kita petugas membimbing apa sih hasil dari pertemuan mereka. Kira-kira mereka supaya bisa berhenti menggunakan narkoba. Nah, itu salah satu terapi community. Kemudian juga ada rehab sosial yang tadi saya sampaikan dengan BNN. Kita gandeng BNN. Juga yang tadi termasuk dengan keterampilan yang kita berikan. Contoh memang pengguna narkoba itu seperti contoh musik aja. Ya. Kami suka juga memberikan terapi melalui musik. Karena begini, musik itu kan karya seni. Nah, narkoba itu seringkali orang berpikir hayalan. Betul. Jadi dia Halusinasi, menikmati halusinasi. Nah, kita coba, kamu nggak pakai narkoba bisa bermain musik. Artinya dia menikmati musik secara normal. Ya. Tidak, memang kalau pemain band itu biasanya nih, mohon izin kan suka bermain narkoba dia, termasuk artis. Nah, kita coba di dalam lapas, kita berikan terapi musik agar mereka menikmati musik, menggunakan alat musik dengan kondisi yang normal, tanpa terpengaruh, supaya mereka terbiasa nanti. Di luar pun pada saat mereka di lingkungan bermusik, ya mereka juga nggak pakai narkoba. Nah, harapan kami seperti itu. Selain dari pembinaan tadi mental, kemudian juga keterampilan. Seperti di lapas perempuan, tadi kami juga dengan Pak KBNN di sana ada pelatihan, kan di sana perempuan, menjahit. Menjahit, membordil, membuat apa namanya ciri khas Sumatera Barat tuh, yang selendang dan sebagainya. Songket. Oh, songket. Nah, kemudian bikin kue, kemudian juga hal-hal lain yang handicraft, karya-karya yang simpel. Memang kami kan anggarannya terbatas sehingga. Kalau kayak melukis ada nggak Pak? Ada. Saya tuh pengen belajar melukis Pak. Boleh, ada. Tapi jangan sampai jadi warga binaan. nanti saya Spesial untuk Ibu. Saya kenalkan ke Ibu ahli lukis, hasilnya sudah ada. Tadi saya coba sampaikan ke Ibu lah hasil dari karya lukisan. Ada narapidana di Sawah Lunto di Rutan. Kemarin saya minta menggambar Pak Wali Kota, menggambar siapa. Nanti kalau memang lukisannya bagus kita serahkan untuk cendera mata. Nanti insya Allah Ibu kita gambar juga nih. Tapi jangan ini dulu ya. Sayangnya pingin belajar melukis saya. Boleh, bangga, Bu. Tapi bukan jadi warga. Oh iya, insya Allah. Bahaya. Nah, juga kami memanfaatkan mereka punya potensi. Baik. Dan salah satu contoh tadi Ibu menyampaikan, ternyata ada narapidana narkoba juga pintar melukis. Ya. Nah, dengan dia pintar melukis, kita beri fasilitas. Ini lo kanvasnya, ini catnya, ini koasnya. Silakan kamu berinspirasi dengan tidak terpengaruh oleh narkoba menggambar sesuatu. Ternyata bisa. Tanpa narkoba mereka bisa melukis. Nah, ini kan nanti kita coba manfaatkan semaksimal mungkin bahwa dia punya bakat, kita tingkatkan dengan harapan setelah dia keluar ya bisa melukis gitu. Bisa menjual karya lukisannya dan lain sebagainya. Itu barangkali. Nah, termasuk sekarang mohon izin, ini kan Pak Presiden kita ketahanan pangan. Ketahanan pangan ya. Ketahanan pangan dengan produk UMKM. Nah, kami pun di Lapas Rutan turunan dari Astacita itu kan kami punya akselerasi 13 Pak Menteri, Bu. Salah satunya ketahanan pangan.
Sehingga kita memanfaatkan lahan yang ada di lapas rutan untuk semaksimal mungkin lahan itu supaya produktif. Bagaimana kemudian itu bisa mendukung ketahanan pangan dan warga binaan lah yang nanti melaksanakan kegiatan tersebut. Baik. Nah, kalau berkenan saya ingin mengetahui nih komposisi dari warga binaan Bapak yang memang kasusnya narkoba itu kan banyak ya, dari 6.000, 5.000 itu pengguna 5.000, iya. narkoba atau narkotika. Ini komposisinya seperti apa, Pak? Dari segi umur atau dari segi itu gendernya? rata-rata begini, Pak. Ini yang menjadi menarik ya. Saya tugas, mohon maaf, keliling-keliling lah sama dengan beliau-beliau ini. Saya dulu pernah tugas di Bandung. Saya dulu kepala keamanan lapas Bancai narkoba, Bancai Bandung. Itu ternyata usia produktif semua. Pasti. Ini kan bisa dibayangkan. bahaya, ya? Artinya usia produktif, bahkan mahasiswa-mahasiswa itulah banyak menjadi penghuni lapas. Nah, ini menjadi menarik. Orang yang mempunyai intelektual, seorang mahasiswa, mohon maaf ini ya, tidak ini kok bisa terpengaruh seperti itu. Bagaimana orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan intelektual. Nah, jadi intinya bahwa usia produktif itulah mereka hampir rata-rata semua usia produktif. Yang seharusnya mereka memberikan kontribusi yang positif gitu untuk bangsa ini. Tapi ternyata ya mereka menjadi masalah buat negara gitu. Memang narkoba ini disampaikan salah satu caranya selain kita BNN melakukan itu keluarga terkecil lah memang yang itu aja intinya. Ya. Bagaimana pembinaan di keluarga yang sangat terkecil sebelum dia keluar rumah, dari rumah dalam rumah itu sudah dibina, jangan sampai terpengaruh. Ada perhatian ya dari keluarga. Keluarga menurut saya broken home, mohon izin ya, ada broken home, ada nggak betah, bapaknya kerja sibuk, ibunya arisan misalkan. Iya, betul. Sehingga anak itu kepada Menjadi siapa? pelarian ya. Pelarian dia bergaul lah dengan orang-orang yang tadi dikatakan bahwa dipancing dulu, ya kasih gratis. Sekarang bayangkan saja kemarin di Bandung mainan anak, makan anak itu sudah narkoba. Iya betul. Ya, kemarin sempat di Podomoro Viral, itu, ya? di Bandung Selatan, itu kan digerebek di Podomoro di perumahan mewah. Mereka mengemas untuk makanan anak-anak dari narkoba. Bisa kita bayangkan berarti korbannya nanti anak-anak, anak SD. Betul. Jadi begitu hebat mereka membangun jaringan, merencanakan sesuatu, termasuk mohon izin nih penyelundupan Bu, Pak, ke dalam lapas itu sudah macam-macam. Ada berarti ya penyelundupan ke dalam lapas ya? Itu ya, pokoknya PR-nya. mereka berusaha terus lah bagaimana barang itu masuk ke dalam lapas. Tapi akhirnya berhasil juga? Ya alhamdulillah, ya kita coba. Nah, oleh karena itu kan kita mendidik petugas kita. Ya. Karena Ada kalau yang dimasukin ke buah salak itu. betul, salak utuh saya bingung juga gimana kan. Bahkan ada seorang ibu bawa anak kecil dituntun satu, digendong satu, bayi, Ya. gendong satu, itu di pampersnya sabu. Bisa kita bayangkan seorang ibu membawa anaknya besuk ketemu suaminya, di pampersnya bawa sabu. Dan itu kita coba untuk tetap kita melakukan tindakan. Kita serahkan ke BNN atau ke Polri untuk tindak lanjut karena dia membawa barang terlarang. Ya, artinya- Banyak hal lah, banyak hal. Deodoran itu udah biasa, di semur, di sayur, betul Bu. Nah kami memang ini menjadi perhatian Nurning buat kami. Karena mungkin kalau barang itu masuk di dalam lebih mahal mungkin harganya kan, karena memang susah gitu. Kalau kayak sayur lodeh ada plastik kecil kan udah nggak kelihatan ya Pak ya. Memang Pinter-pinter mereka ya. Modusnya macam-macam. Iya, artinya kreativitas mereka juga terasah gitu. Nah, baik. Saya ke Pak Riki dulu. Pak Riki, ini mengejutkan bahwa memang yang disasar itu ternyata adalah usia-usia produktif nih. Betul. Nah, bagaimana ini Pak? Kenapa bisa terjadi hal seperti ini Pak? Sebelum saya tambah sedikit dari Pak Kandil tadi bahwa memang TC yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan itu adalah standar dari rehabilitasi BNN. Baik. TC itu singkatan dari Therapeutic Community. Therapeutic community Therapeutic ya. Community atau terapi komoditas. Jadi artinya semua komoditas diterapi. Keluarga, kan ada family gathering juga, diajak Betul. keluarganya agar memahami psikologi penyalahguna ini, agar dia bisa diterima oleh keluarga. Nah, itu hanya atas tambahan. Jadi itu kita adopt dari therapeutic community dari Amerika. Kemudian kenapa yang disasar anak muda usia-usia produktif? Yang kami amankan 3 hari yang lalu, tepatnya berapa hari yang lalu? Hari Kamis, hari Rabu malam Kamis itu adalah semua usia produktif. Dan perlu dicatat, dia tidak keluarga broken,
Dia tidak keluarga marginal, tidak keluarga miskin, tapi gaya hidup. Gaya hidup. Gaya hidup. Jadi dengan dapat uang cepat. Jadi kalau kemarin yang kami amankan itu, dia berangkat ke penyambungan kemudian kembali, itu sudah dapat upah 30 juta. Dia pengedar atau pengguna juga, Pak? Kurir. Kurir ya. Jadinya ini sebuah mata pencaharian yang kayak tadi Bapak bilang ya, gaya hidup akhirnya Gaya hidup. uang cepat aja. Pokoknya Jadi banyak uang cepat bisa beli Mobil. ponsel yang mahal. Ya. Dengan bekerja, kalau dia berangkat jam 1 dari Bukit Tinggi ke Penyambungan sampai jam 9 malam, bongkar muat barang sampai di Bukit Tinggi jam 2 malam. Coba dengan upah 30 juta. Kita kerja sebulan aja nggak sampai segitu, ya kan? Mereka kenapa? Karena gaya hidup. Mereka bisa memenuhi kebutuhan untuk beli barang-barang, barang-barang mewah, yang dianggap oleh bapak ibunya adalah dia bekerja online, kemudian bekerja sampingan. Dikiranya betul-betul kerja. Tadi orang tuanya ke kantor, anaknya soleh, patuh di rumah. Jadi memang harus betul-betul perhatian dari keluarga, pola-pola yang menyimpang terhadap anak itu sesungguhnya bisa kita pahami. Ketika anak sudah mulai berubah gayanya, itu harus kita kita pahami sebagai keluarga terkecil, agar di luar dia tidak pengaruh oleh. Toh yang kami tangkap kemarin itu adalah satu alma mater, Bu. Satu SMA senior ngajak junior, ngajak lagi ini, dia satu alma mater dia. Satu SMA di Bukit Tinggi ngajak sama-sama berangkat ke ngambil ganja ke Penyambungan. Jadi adalah kenapa generasi muda atau produktif itu kena, mereka lebih kepada gaya hidup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada, menyamakan dengan orang-orang yang berada. Ya, artinya memang sebuah fakta baru ya, bahwa gaya hidup itulah yang menjadi penyebab. Kalau tadi kita bahas berkenaan dengan mungkin yang termarginalkan atau keluarga broken home, ternyata gaya hidup pun bisa mengubah. Apapun caranya, yang penting saya dapat uang. Nah gitu tuh ya tipnya. Nah Ibu, ini menarik bahwa memang tadi program Ibu Kajati kan mengajar ya, kemudian memang faktanya yang diincar itu adalah generasi-generasi calon pemimpin-pemimpin bangsa kita ke depan, Ibu. Nah bagaimana Ibu memastikan bahwa ini tidak hanya sebuah program, tapi ada dampaknya nanti yang benar-benar kita lihat dari angka-angkanya gitu, Bu Yuni. Sebagaimana tadi disampaikan sama Pak dari IMIPAS, bahwa dari makanan anak-anak, jadi kita sudah harus berpikir secara global. Bagaimana penghancuran generasi muda kita itu juga sudah direncanakan dari jauh-jauh hari sebelumnya. Anak kecil pun akan dibuat kecanduan. Nah, untuk melepaskan kecanduan ini yang amat sangat susah. Jadi tadi juga disampaikan bahwa kita dimulai dari pencegahan itu dimulai dari keluarga kecil. Kalau saya tadi sasarannya anak-anaknya, bagaimana kita ngasih pemahaman, bagaimana sih kalian itu nanti orang-orang akan mempengaruhi kalian untuk ikut dalam penggunaan narkoba ataupun dalam peredaran, ditawarkan hal-hal yang mudah, uang-uang yang besar gitu. Jadi sasaran kami itu anak, kalau sasaran Pak Kepala BNN tadi kan keluarga di desa gitu. Jadi sebenarnya ayo kita para orang tua, bukan kita curiga sama anak kita, tapi sesekali kita melihat kamar anak kita, kita sesekali ngepoin anak lah. Kita sesekali ini sibuk sendiri dengan pekerjaan, sibuk dengan main HP gitu ya, Bu ya. Kita sesekali buka tas anak kita, ada apa di situ gitu. Terus kita juga harus lebih aware perubahan tingkah laku anak kita. Yang kedua adalah bahaya media sosial. Kita tidak menyalahkan media sosial, tapi bagaimana kita harus cerdas menggunakan media sosial tersebut, dan itu juga salah satu program salah satu materi ajar kita di sekolah. Bagaimana kita harus cerdas menggunakan media sosial. Itu tadi gaya hidup, itu kan semuanya dari media sosial. Ngelihat orang liburan kemana pengen juga status, padahal kadang kita gambarnya doang gitu. Nih temannya punya status seperti ini, bajunya sudah seperti ini, sepatunya sudah merek ini, handphonenya sudah merek ini. Nah itu mereka akan berpikir bagaimana ya aku bisa sama dengan mereka dengan cara mendapatkan uang yang mudah. Dan memang keuntungan yang ditawarkan besar sekali. Kita harus kerja berbulan-bulan, mereka mungkin hanya 1-2 jam mendapat keuntungan yang sangat besar. Jadi sekali lagi tugas kita bersama, bagaimana kita menggencarkan pencegahan nih.
Karena beberapa perkara narkotika yang kita selesaikan secara restoratif, itu kebanyakan bahkan di bawah, bukan menengah tapi di bawah banget gitu. Yang kan kita kalau restoratif, penyelesaian secara restoratif itu, penghentian secara restoratif, kita datengin rumahnya, kita tanyain orang tuanya, kondisi rumahnya seperti apa, dengan tetangga seperti apa, sampai seperti itu. Jadi rata-rata bahkan orang yang tidak mesti orang kaya untuk memakai sekarang, karena ada yang paket super duper hemat tadi. Iya. Berkenaan dengan restoratif tadi, Bu, apakah ini sebuah treatment yang cukup berhasil kita lakukan untuk bagaimana mengentaskan dan memberantas peredaran narkoba itu, Bu? Menurut saya ya, satu pasti mengurangi jumlah ya, kapasitas yang penuh pakai banget ya Pak. Penuh banget. Pakai banget. Capek. Mungkin seharusnya diisi 100 mungkin Isi sudah bisa 300-400. Nah, udah 1:sekian gitu. Dan kita juga penyelesaiannya secara tuntas kok. Jadi kita bukan setelah RJ juga kita lepas seperti itu saja. Seperti tadi saya sampaikan dengan Basnas, dengan Pemprov, terus kemudian kita coba juga mencarikan pekerjaan kalau memang belum punya pekerjaan gitu. Tapi juga jangan yang melihat acara ini terus kemudian nggak apa-apa kalau kurang dari 1 gram nanti bisa selesai kok. Atau kayak gini ya, oh daripada saya nggak ada kerja ya udah saya ini aja coba-coba aja, mana tahu Bu Yuni nanti berbaik hati untuk cariin saya kerjaan gitu ya. Ya, nah Pak Riki gimana melihat tentang konsep restoratif ini Pak? Ini sangat justru ini konsep yang ditawarkan BNN mengajak APH ini melihat bahwa toh semua yang ada padanya itu di undang-undang kan barang siapa menyimpan menguasai narkotika jenis dihukum penjara. Nah dari situ kita lihat dalam TAT toh orang yang memakai 1 kali itu belum ketergantungan. Untuk apa mereka direhabilitasi? Untuk apa mereka dipenjara? Cukup direhabilitasi saja. Rehabilitasi itu tidak wajib rehabilitasi rawat inap. Ada rawat jalan. Nah sekarang orang baru pakai sekali, kebetulan apes, ketangkep dia. Kecanduan belum, edik juga enggak. Terus ngapain dia harus dipenjara atau direhabilitasi secara rawat inap? Nah, ada peluang rehabilitasi rawat jalan. Nah disitulah dilihat oleh medis, dokter, psikolog, apakah yang bersangkutan itu apa yang diajukan oleh Bu Kajati dalam RJ, kita juga merekomendasikan agar yang bersangkutan dilaksanakan di polisi tapi ya bukan di RJ, rawat jalan di BNN. Dan ini sangat memutus mata rantai pertemuan antara pengedar, bandar, kurir di dalam lapas. Jadi jangan sampai dia masuk hanya sebagai pemakai sekali belum ketergantungan, pulangnya sampai jadi bandar. Pulangnya di bandar Bu, pulangnya dari kurir. Nah jangan sampai seperti itu. Karena yang jelas orang satu emosi itu terbangun komunikasi yang baik. Iya. Ya kan? Kita dalam satu penderitaan misalnya pasti kita susah, kita sama-sama susah sama ibu, pasti terjalin komunikasi yang hubungan nasional yang baik ini. Satu circle dia. Nah begitu dia keluar terjalin itu. Yang kita amankan yang bawa 1,5 ton kemarin di Pasaman itu, dia itu hanya sebagai penyalahguna dihukum sekian tahun, tapi di dalam dibina dia. Sama si bandar ini. Nah makanya pada kesempatan ini kami sama Pak Kanwil bentuk satgas. Jadi ditangkap di mana, kemudian ada kaitan dengan pemasyarakatan misalnya, kami langsung kontak beliau. Baik. Pak, izin Pak, ini kita amankan, ternyata ada hubungan dengan lapas. Oke Pak Riki, langsung mainkan, kita cek. Nah jadi komunikasi itu yang sering kita jalin terbangun, jadi sehingga cepat mendapatkan informasi. Oh begitu dikendalikan di LP misalnya, langsung kontak beliau langsung amankan handphone, nah, kita buka jaringan mereka. Nah, ternyata sudah. Jadi kondisi seperti ini selalu kita pertahankan kolaborasi ini sehingga apa? Dalam pengungkapan kasus kita cepat memberikan informasi-informasi kepada, kalau memang berada di lapas segera kita hubungi Kalapas lewat Pak Kanwil Pemasyarakatan. Iya. Ini sangat penting rasanya.
Baik, terima kasih Pak. Ini saya mungkin ke segmen terakhir karena juga waktu yang membatasi. Sebenarnya kalau kita bicara ini pengennya panjang gitu ya, karena ingin mengungkap lagi dan bagaimana caranya. Saya ingin ke harapan masing-masing lembaga, bagaimana ke depan agar terutama kita di Sumatera Barat ini terbebas dari narkoba. Saya ingin ke Pak Kungkrat dulu Pak, apa harapannya Pak? Ya tentunya tadi disampaikan juga bahwa narkoba ini luar biasa, ini kejahatan luar biasa, kejahatan yang tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi. Betul. Juga perlu saya sampaikan, penghuni lapas seluruh Indonesia itu ada 290.000. 170.000 narkoba. Ini lagi-lagi masalah buat kita. Nah, Berapa persen tuh berarti Pak? Hampir 60% lebih. 60%. Seluruh Indonesia lah gitu. Di Sumbar saya tadi sudah menyampaikan bahwa ada sekitar 5.000 dari penghuni 6.600. Itu pun mungkin terlalu besar ya. Nah, oleh karena itu ya mari kita bersama-sama. Saya tadi membahas terkait, mohon maaf ini, kekaitan dengan pemerintah daerah. Ya. Nah, tidak hanya APH. Kalau hanya APH yang bekerja, semaksimal cukup selesai sampai di situ. Mereka akan kembali dengan waktu yang lama di masyarakat, di komunitasnya mereka, di daerahnya mereka. Oleh karena itu, mari bersama-sama. Kami APH, kami mencoba memberikan yang terbaik, pemerintah daerah juga memberikan support bersama-sama. Kita sharing lah. Kita sharing apa yang dibutuhkan BNN, kami dan lain sebagainya, sehingga apa yang harapan kami untuk mengurangi, bahkan saya berharap lapas di Sumbar ini kosong lah, biar saya tidur aja. Artinya kejahatan nggak ada, karena harapan kita sama. Baik, Pak Kungkrat, terima kasih. Bu Yuni, singkat saja Bu, apa nih harapan dari Ibu Bu? Kalau yang sudah terjadi, itu kan bagaimana kita nanti penanganannya, kemudian sekeluarnya dari lapas. Nah itu tadi kerjasama dengan seluruh masyarakat juga pemerintah daerah itu. Nah kalau saya, ayo kita lebih gencarkan juga pencegahannya. Sebelum itu terjadi, bagaimana kita mencegah agar anak-anak atau generasi muda di Sumatera Barat itu menjadi generasi ke depan yang jauh lebih baik dari sekarang. Baik. Bu Yuni, pencegahan. Pak Riki, gimana nih Pak harapannya terakhir? Harapan saya, kejahatan narkoba merupakan extraordinary crime. Betul. Jadi tidak bisa ditangani dengan biasa-biasa. Sering saya sampaikan, mereka itu unlimited budget, kita limited budget. Jadi dengan limited budget ini kita harus menggandeng semua pihak. Nah untuk itu saya mempunyai closing statement saya adalah pencegahan merupakan investasi terbaik untuk wujudkan Indonesia Emas 2045. Baik, pencegahan lagi ya. Baik, terima kasih Pak Kungkrat, terima kasih Bu Yuni, terima kasih Pak Riki sudah hadir di studio di sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa berdampak dan mempunyai efek yang luar biasa terhadap Sumatera Barat bebas dari narkoba. Amin. Baik pemirsa, demikianlah perbincangan kami dalam dialog Sumbar Bicara untuk edisi hari ini. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita pencegahan, maka dibutuhkan peran orang tua dari keluarga terkecil, bagaimana lebih dekat kepada anak-anak untuk agar supaya tidak masuk ke dalam jurang yang namanya narkoba. Saya Taufikur Rahman mewakili seluruh kerabat kiri petugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita siap.